Jabir datang kepada Nabi bertanya, wahai baginda, apakah yang pertama Allah ciptakan? Apa jawaban beliau? Wahai Jabir, awwalu ma khalaqallah nura nabiyyika ya Jabir min nurillah. Yang pertama Allah ciptakan adalah nur Nabi engkau, wahai Jabir, dari nur Allah. Dalilnya pakai ayat ini. Itu disebutkan di kitab apa? Musannaf Abdur Razzaq, dan sudah diteliti, sudah dicetak oleh Syekh Al-Himyari. Seingat saya masih hidup di daerah Uni Emirat Arab. Jadi siapa yang mengatakan itu? Nabi sendiri, bahwa nur dirinya lebih dahulu dicipta. Maka beliau mengatakan, kuntu awwalan nabiyyina fil khalq. Nabi pertama aku, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh. Wa ja'ala mathala nurihi fi nuri habibihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sammahu mishkatan wa zujajatan wa rafa'ahu nuran ala nurin. Nasallallahu an yufidana binuri habibihi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah Malikul Mulk Dzul Jalali wal Ikram, atas berkat rahmatnya kita berjumpa juga, walaupun Maulid Nabi secara penanggalannya sudah lewat. Kalau tiadalah beliau, tiadalah masjid ini, tiada beliau, tiada sholat kita. Tiada beliau kita tidak kenal Allah, tidak kenal zikir, tidak kenal amal soleh, tidak kenal akhlak yang baik, tidak kenal Quran, karena Quran turun kepada beliau. Kalau beliau tidak lahir, maka Quran tidak diturunkan. Maka sebagaimana Al-Quran itu penting dan wajib, maka mengingat, mengenang kelahiran beliau itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, karena asbab lahir beliau sholat kita ada. Maka siapapun yang anti maulid, silakanlah anti, tapi engkau harus ingat, sholatmu tiada kalau Nabi tidak lahir, zikirmu tak bermakna kalau Nabi tidak lahir, bacaan Quranmu tidak akan ada. Kenapa? Kalau Nabi tidak lahir, Quran tidak diturunkan kepada Nabi manapun. Semoga Allah menyampaikan salam rindu cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang sama-sama kita hormati Kiai yang nyamar jadi wakil bupati, Pak Tri Wahyu Hidayat. Semoga Allah mengistiqomahkan beliau di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, ini masanya kiai-kiai Ahlus Sunnah diberi amanah untuk memimpin. Kita berdoa kepada Allah, semoga kiai-kiai kita ini dijaga hatinya, langkahnya, pandangannya, keputusannya, agar tidak diganggu, tidak disesatkan oleh syaitan ar-rajim. Syaitan yang berbahaya bukan syaitan jin, syaitan yang berbahaya syaitan bertubuh manusia. Dia berbisik indah luar biasa. Semoga Allah menjaga beliau dan bupatinya, amin ya rabbal alamin. Untuk pemimpin-pemimpin negeri ini, khususnya bupati, wakil bupati, para ulama, para kiai, kita kirimkan suratul Fatihah. Ya Rabbi ya siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Dan juga Ketua MUI Pak Kiai Haji Sanusi, semoga Allah berkahi beliau. Kami jumpa 2022 atau 23 Kiai, dan beliau wajahnya begitu-gitu aja. Kalau saya tambah tua, Kiai tetap tua. Para Kiai semua, para jajaran ya, takmir masjid, alhamdulillah, Angku Muda Dayat maju sini ya, dekat Kiai. Di sini Kiai yang saya apanahi ngajar zikir,
Ini anak muda tapi jiwanya sudah tua, namanya Kumudo Muhammad Hidayatullah LCMA, ahli hadis, ahli akidah, dan sudah saya izinkan mimpin zikir dan talqin, cuma belum diizinkan mimpin suluk ya. Jadi baru diizinkan mimpin zikir khataman ya, mentalqin insyaallah. Ini beliau alhamdulillah mau rendah hati, tadinya aktif di Jakarta, sempat juga jadi ustadz di TV. Ini hijabnya berat sekali, tersesat di Mungo. Alhamdulillah dapat istri orang sini, nyangkut hatinya di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua tokoh masyarakat, aparatur negara, baik TNI, Polri, alhamdulillah kita senang sekali. Kemanapun saya pergi, bukannya dicurigai oleh aparatur negara, malah ditemenin. Kalau kita ceramah di luar negeri, kita dicurigai Pak, intel-intelnya banyak, perizinannya sulit, walaupun tetap dimudahkan. Tapi negeri ini mulai dari Aceh sampai Papua, kita bebas buat majelis. Benarlah ini negeri berketuhanan yang Maha Esa. Namun banyak orang juga yang belum paham, akhirnya ingin memberontak ke negeri yang sudah sangat baik ini. Betul, kalau kita melihat ada pemimpin keliru, bakal bisa keliru, mereka sabar. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah memimpin, juga panglima, ahli militer, ahli strategi, juga Baitul Mal, suami dari 13 istri, ayah dari anak-anaknya, guru dari murid-muridnya. Kajian kita malam ini insya Allah membedah nama Rasulullah yang ada di surat An-Nur ayat 35. Membedah nama Rasulullah yang ada di surat An-Nur ayat 35. Kita sering membaca Tala'al badru alaina atau asyraqal badru alaina, lalu di ujungnya ada nurun ala nur atau nur fauqa nurin. Rasulullah itu disebut nur yang lebih terang daripada nur, bukan nur cahaya ini. Jadi ada ustadz anti maulid, anti barzanji, anti simtudurar, anti-antilah semua, lalu membatalkan kajian Nur Muhammad. Apa katanya? Nah ada tuh nur-nur kalau nur masa Rasulullah cahaya begini, dia nggak paham. Nur itu banyak maknanya. Nur dapat berarti cahaya, dapat berarti ilmu, dapat berarti ruh, dapat berarti hayat, dapat berarti banyak hal. Coba kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nur ayat 35. Ini ayat pegangan saya waktu remaja, waktu ngaji kitab. Saya datang ke guru saya, Abuya, saya sampaikan ke beliau, otak saya lemot, tolong doakan supaya otak saya terang, dada saya lapang, hafalan saya bagus, pikiran tajam. Apa kata beliau? Ananda amalkan surat An-Nur ayat 35, baca setiap hari, lalu usap-usap di kepala 3 kali. Itu cara aja Pak ya. Maka saya amalkan dari remaja, umur 12 tahun saya udah ngamalin ini surat An-Nur. Sekarang kalau waktu panjang witirnya, salah satu rakaat witir saya pakai surat An-Nur ya. Ayatnya panjang, kita baca semampu kita ya. Siap mendengarkan? Kondisikan anak-anaknya, kondisikan adik-adiknya, tapi jangan dimarahi, biarkan mereka punya kenangan indah di masjid, bahwa orang tuanya ikut maulid, tidak galak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah nur
7 langit dan bumi. Samawat jamak dari langit, sama. Sama itu bahasa Arab sesuatu yang di atas, bumi sesuatu yang di bawah, yang diinjak. Namun Imam Ghazali punya kitab judulnya Mishkatul Anwar, kata dia, ada langit yang zahir, itu yang kau pandang kalau ke atas. Ada langit yang batin, itulah pikiranmu, itulah kesadaranmu. Wal ard, dan bumi. Nah, bumi itu bahasa Sanskerta lama, artinya hamparan tanah. Langit juga bahasa Sanskerta lama, artinya sesuatu yang tinggi. Kalau bahasa Arab, nur samawat, nur alam yang tinggi dan alam yang rendah, yaitu bumi. Di bumi ada ulama, wali-wali Allah, para nabi. Di langit ada para malaikat. Kira-kira mana yang lebih mulia? Tanah yang diinjak para nabi, para wali, para ulama, atau langit yang dihuni malaikat? Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia? Hah? Ayo aktifkan pikirannya. Bumi, kenapa? Lebih mulia Nabi atau malaikat Jibril? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua para Nabi lebih mulia dari semua malaikat. Nabi-Nabi itu manusia atau malaikat? Itulah dalilnya bahwa ada sebagian manusia lebih tinggi tingkatannya di sisi Allah daripada malaikat-malaikat yang tercipta dari cahaya. Sayyidina Syekh Qutb Rabbani Sultanul Aulia Abdul Qadir Jilani, alhamdulillah TKN saya dari pimpinan Jatman sekarang, Kiai ya, Mbah Yai Halwani, itu kalau jalur Syekh Abdul Karim Banten. Ada juga dari ulama lokal di Jakarta, namanya Syekh Ahmad Jayadi almarhum, Tuma Wali Majzub. Kalau Mbah Halwani kan kiai alim kitab, kiai mursyid. Kiai ini nggak semua mursyid, ada yang ahli kitab aja. Sebagaimana mursyid tidak semua kiai, tidak semua bisa baca kitab. Ya, jadi jangan tanya dalil Quran Sunnah kepada mursyid yang tidak belajar kitab kuning. Itu salah alamat. Kalau nanya dalil, tanya ke orang yang nyantri. Kayak beliau wakil bupati, nyantrinya di Jawa Timur, benar Kiai? Di mana Kiai dulu? Lirboyo apa Jombang? Di situ. Ya, semoga Allah berkahi ilmunya. Berarti beliau ini nggak boleh ninggalin jadwal ngajar ini ya. Saya diperintahkan guru saya ngajar, maka saya kemudian baca hadis. Oh betul, Nabi mengatakan innama bu'istu mu'allimah. Kita kan sering dengar hadis innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Tapi ternyata itu hadis hanya hasan. Hasan itu level 2. Level tertingginya bukan itu hadisnya. Hadis Imam Muslim, Nabi bersabda, innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus hanyalah sebagai mu'allim, guru, kiai, buya. Maka walaupun beliau memimpin negeri, walaupun panglima, walaupun sebagai pemimpin Baitul Mal, walaupun ahli strategi, di semuanya itu beliau ngajarin jadi pemimpin yang baik. Sebelum mengajar tunjukin contoh dulu. Begitu beliau. Waktu jadi panglima beliau ngajarin cara mendidik tentara dengan baik, bahwa tentara itu berjihadnya harus karena Allah, sehingga dia tidak ada urat takutnya, bukan karena gaji. Kalau dulu tentara nggak digaji, kalau sekarang tentara polisi sudah digaji, sudah enak. Kalau tidak ada nur kalimah la ilaha illallah di kalbunya, oh disogok dikit lewat, ya lewat tuh. Dapat amplop dikit dari pengusaha, dari pejabat, diem.
Padahal nur tidak boleh dipadamkan oleh hal-hal yang sederhana itu, kecil. Nah, Rasulullah ajarkan itu, ajarkan. Maka muallim, seorang guru, tidak mungkin dia mengajarkan akhlak kalau tidak dia memulainya. Ya. Kita doakan semoga bupati, wakil bupati ngasih contoh kepada masyarakat bagaimana sholat jamaah, gimana ngamalin sunnah-sunnah Nabi. Jangan dikira sunnah Nabi itu pakai gamis kayak saya malam ini, Pak. Ini saya habis dikasih orang, jadi supaya orangnya senang saya pakailah nih baju. Ya, Nabi itu pakai sarung, pakai tutup pala. Cuma orang Arab tutup palanya bernama sorban, imamah. Kalau orang Indonesia boleh putih kayak pakai Sanusi atau kayak wakil bupati ini hitam. Itu warnanya apa itu? Warna putih juga ya. Itu warnanya apa lagi tuh? Yang penting tutup kepala. Kalau enggak juga apa-apa. Guru saya juga banyak yang ahli hadis, kalau ngajar hadis nggak pakai tutup kepala. Ada juga. Jadi ketika ada orang komentarin saya nggak pakai tutup kepala, dia nggak tahu kalau kita nggak pakai tutup kepala ada sanatnya juga. Ada guru kita yang begitu ya. Jadi jangan kaget Kiai, kadang-kadang saya nggak pakai tutup kepala. Tapi ini bocoran dikit. Saya dapat hadis udah lama dari 2004, Nabi itu memanjangkan rambutnya sampai segini, ketutup sedikit ke lehernya. Saya mengatakan dulu, ya Allah, aku ini mengamalkan apapun yang Nabi lakukan, walaupun sekali seumur hidup. Maka mulai dari 3 bulan lalu udah gak potong rambut ini Pak Bu Wakil. Ingin ngamalin sampai musim haji, karena insya Allah haji kedua insya Allah di tahun depan menemani istri nanti, baru kita botakin lagi insya Allah. Ngamalin sunnah Nabi, cara jalan gimana saya tirukan. Nabi jalan, walaupun kalau jalan kita kan di kiri ya, kalau Nabi jalan di kanan. Tapi jangan dicobain Pak di tempat umum, cobakan di jalan yang tidak berlaku lalu peraturan lalu lintas. Oh saya mau sunnah nih lewat kanan nih, ini nggak ngerti cara ngamalin sunnah. Ada ngamalin sunnah bab hukum, ada ngamalin sunnah bab tabarruk, ngambil berkah. Yang ini tuh nggak usah ditiru ya, saya cuma mau ngamalin sunnah. Ini yang cowok-cowok ini nggak usah panjang rambutnya, jenggotnya aja panjangin dikit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi lebih mulia bumi atau langit? Bahkan Imam Ibnu Katsir punya kitab Al-Bidayah wa Nihayah, penciptaan awal dan akhir ya. Yang pertama Allah cipta itu bukan langit dulu tapi bumi. Jadi Allah ciptakan nur, dari nur Allah ciptakan air, dari air Allah ciptakan uap, dari uap Allah ciptakan aras, lalu Allah ciptakan bumi, baru langit. Jadi bumi ini lebih tua daripada langit. Summa stawa ilas sama. Setelah diciptakan bumi, baru Allah berkehendak menyempurnakan penciptaan langit. Nah, apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani tadi yang saya putus ya? Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu berkalam, aku mendapat ilham bahwa Allah berfirman. Nah, ini ilham, ini bukan hadis, jangan dipakai sebagai hadis. Ilham aja, disebut ilham qudsi ya. Ilhamnya dari Allah, menjelaskan ayat ini. Ya Ghausal A'zam ja'altu nural malaikah min nuril insan. Itu ada di kitab ilham beliau ya. Wahai Syekh Abdul Qadir, aku ciptakan nur malaikat dari nur insan bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya diprotes juga oleh sebagian kiai-kiai ini. Kok kamu bawa kajian berat? Saya tanya, yang berat yang mana Kiai? Itu Nur Muhammad kajian berat. Saya tanya balik, Kiai kalau bikin maulid baca kitab apa? Oh saya baca Barzanji. Ya udah kita buka sama-sama, kita Barzanji. Permulaan Barzanji menyebut Rasulullah dengan nur. Simtud Duror Habib Al-Habsyi ya, juga memulai kajian tentang nur.
Apalagi kitab Dibai juga memulai Rasulullah dengan nur, artinya penggunaan kata nur Muhammad itu sudah mendarah daging masuk tulang sumsumnya umat Islam di negeri ini. Apakah para kiai ridho umat kita baca kitab nggak ngerti isinya? Sekal himar yahmilu asfara, seperti keledai memikul kitab, dia baca, dia bawa tapi tidak faham. Mau nggak? Kan kita tidak ridho. Tugas kita mu'allim, jika tidak dijelaskan ulama terdahulu, kita jelaskan hari ini ya, sehingga pahamlah kalau dibaca ya, anta nurun ala nurin, engkaulah nur di atas segala nur. Sehingga nggak paham seperti ustadz doktor juga dia, tamatan Madinah lagi, kan lucu. Padahal di Madinah ada Syekh Barzanji dulu, dia menjelaskan makna nur, tapi karena kawan ini sudah anti duluan, maka dia tidak mau baca kitabnya. Ya udah, kalau nggak mau baca kitab Barzanji, ini aneh kasih kitabullah Al-Quran yang turun ke Sayyidina Muhammad SAW, disalin para sahabat sampai hari ini salinannya sudah dicetak. Apa kata Allah? Allah lah nur langit dan bumi. Masalu nurihi, permisalan nurnya, kamishkatin fiha misbah, seperti miskat lentera yang di dalamnya ada lampu. Tahu lentera? Lentera tahu? Dulu orang lama nggak punya damar ya, lampu damar, itu namanya lentera. Di lentera itu bagian terluar dan tertingginya disebut misbah ya, kacanya itu kemudian disebut zujajah ya, zujajah. Az-zujajah itu ka'annaha kawkabun durri, kacanya seakan-akan ia bersinar kedap-kedip seperti bintang. Bintang kedap-kedip nggak? Itu bintang yang kita tatap malam hari, ada yang bersinar, sinarnya sudah tumpah ruah 100 tahun lalu, cahayanya baru sampai sekarang. Saya sering sampaikan kalau cahaya matahari 8 menit lalu bersinar, sinar cahayanya sampai ke kita setelah 8 menit. Itu penelitian orang-orang ahli eksak ya, orang-orang ilmu alam. Cahaya bulan itu memantulkan cahaya matahari sekitar 1 menit 2 menit, dia memantulkan cahaya baru sampai kepada kita. Jadi cahaya itu bergerak, cahaya itu selalu bergerak. Ada ulama dulu namanya Suhrawardi Al-Maktul, dia membahas bab cahaya, disalahpahami orang, disebut sinkretis, akhirnya dibunuh. Umur 33 difatwakan kafir. Semoga Allah mengampuni orang yang memfatwakan dia kafir. Dia tidak kafir, dia ahlus sunnah wal jamaah. Wah, anak-anak mulai rame nih Bu. Saya rame, dia rame juga. Nah, coba dikondisikan. Lanjut. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Di zaman dahulu masa Rasulullah dan sebelum masa Rasulullah belum ditemukan bahan bakar minyak tanah, bensin, diesel belum jumpa. Dari mana dapatnya orang buat minyak? Minyak itu diambil dari zaitun. Dulu juga belum ada peradaban orang kemudian menemukan kelapa sawit, belum. Dulu diambil dari minyak zaitun. Orang kita nggak punya zaitun dulu, nggak punya juga sawit, maka dulu pakai damar. Damar diambil minyaknya, ditaruh di tempatnya, disambungkan dengan sumbu. Coba lihat, sumbunya dibakar tapi dia tidak gosong, benar gak? Sumbunya dibakar tapi dia tidak terbakar. Paham gak maksudnya tuh? Ini ilustrasi saja
bahwa api yang tumbuh, yang muncul, yang menyala dari sumbu, dia bersumber yuqadu, dia kemudian menyala min syajaratin mubarakah, dari pohon yang berkah, dulu disebut zaitun, bukan dari aliran listrik dari timur barat atau PDAM atau PLN, enggak. Jadi ini sudah dikat, bukan seperti yang ada orang Arab dulu nggak kebayang apa maksudnya Allah berkalam. Api itu sumber energinya tidak di timur, tidak di barat, maksudnya nggak pakai kabel. Sekarang orang baru paham apa maksud la syarqiyah wala gharbiyah. Itu cahaya bukan dari luar, apinya bukan dari luar, tapi muncul dari dalam, dari minyak yang ada sumbunya. Minyak itulah ilustrasi masalu nurihi. Berkatalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, tabi'in paling masyhur yang meriwayatkan ajaran sahabat. Sa'id bin Jubair ini murid sahabat. Apa kata beliau? Ini silakan dicek di tafsir Ibnu Katsir ada, di kitab Asy-Syifa Qadiyat ada, di kitab Tabari ada. Masalu nurihi, perumpamaan nurihi. Kata beliau nur yang kedua, di situ nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang bertanya apa dalil kajian nur Muhammad, nggak usah jauh-jauh, carilah kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir Suyuti, bukan tafsir Jalalain Pak, nggak ketemu. Tafsir Jalalain itu hanya alih bahasa Arab ke bahasa Arab. Tafsir Suyuti itu yang paling besar, judulnya Ad-Durrul Mansur. Kitabnya tebal luar biasa. Itu bahan penelitian kami untuk mahasiswa S2. Bapak Ibu, saudara-saudari yang bukan Allah. Jadi masalu nurihi, perumpamaan nurnya, kata Imam Fudail ya, sama Imam Qadiyat dalam kitab Syifa, an-nur ats-tsani huwa nur Muhammad. Nur kedua itulah nur Sayyidina Muhammad. Jadi sudah dapat dalil nur Muhammad? Sudah dapat dalil nur Muhammad? Surat An-Nur ayat 35. Cari kalimat nur yang kedua. Allahu nurus samawati wal ard. Nur pertama nur Allah. Masalu nurihi, kata beliau Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas, nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Perumpamaan nur Muhammad itu, dia seperti api nyala ngeluarin cahaya dari sumbu-sumbunya terbit karena ada zaitunah, ada minyak. Maka saya tadi kasih penjelasan, lihatlah sumbu itu, dia terbakar api tapi dia tidak gosong. Paham nggak maksudnya tuh? Orang kalau kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, terbakar dia. Kenapa? Tidak dikasih minyak. Minyak itulah yang disebut asal muasal dari api, asal muasal dari cahaya, asal muasal dari semua terang yang ada hari ini. Ini perumpamaan. Itulah perumpamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua cahaya dari cahayanya, semua ruh dari ruhnya. Maka ada salawat Nuril Anwar dan Ruhil Arwah. Dan itu semua ada di kitab Jazuli, kitab salawat yang dipakai kalau ada orang meninggal. Di sini orang meninggal baca kitab salawat nggak? Udah enggak ya? Kalau kami di Sumatera Barat waktu saya kecil, kayaknya masih sampai hari ini. Dulu kami kalau dapat ijazah Quran, diijazahkan kitab salawat Jazuliyah. Dulu kata guru-guru saya, kalau ada orang sunatan itu baca kitab Dalail, kitab sholawat. Kalau ada orang hajatan baca itu. Sampai kemudian datang orang bawa barzanji, orang baca barzanji. Sekarang datang simtudurar, orang pakai simtudurar. Semuanya kitab sholawat. Salah satu sholawat yang ada di kitab itu adalah sholawat Ruhil Arwah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ruhil
arwah. Ya Allah, limpahkan salawat kepada sumber-sumber ruh. Ruh kita ini adalah tetesan dari ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuh kita ini dari 4 unsur alam semesta, api, air, udara, tanah, itu juga berasal dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa begitu? Orang nanya. Syirik itu, kata orang ya. Oke, kalau gitu kita ganti istilahnya. Coba lihat matahari. Ingat matahari? Kalau ada pohon, ada padi, tidak kena matahari, 3 hari mati nggak? Pasti mati. Maka sinar matahari, panas dan cahayanya, asbab hayat hidupnya tumbuhan, hewan dan manusia di bumi. Kita mengatakan begitu syirik nggak? Enggak. Kok bisa mengatakan matahari sumber kehidupan semua tumbuhan, semua hewan, semua makhluk di bumi bersumber dari sinar panas cahaya matahari itu tidak syirik? Kalau kita mengatakan orang bersumber dari Nur Muhammad, kok syirik? Jadi kalau tidak ada Nur Muhammad, nggak ada pohon itu. Kok dalil begitu? Karena matahari itu Allah cipta dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matahari di langit. Matahari di mana? Di langit. Disebutkan dalam banyak hadis. Ini banyak perbedaan hadisnya. Siapakah makhluk pertama? Nah, ini ada beberapa hadis. Di hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Ada yang mengatakan hasan ya. Nabi mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah cipta adalah al-qalam. Apa arti al-qalam? Pena. Pena itu simbol apa? Ilmu. Ilmu itu kata Imam Syafi'i, saya ngadu hafalanku, ilmuku kok nggak masuk ke dalam otakku, kepada guruku bernama Waqi. Kata Waqi, al ilmu nurun. Ilmu itu wahai Ananda Muhammad bin Idris Syafi'i adalah nur cahaya. Maka al-qalam sebutan lain daripada nur. Sebutan lain daripada nur. Siapa yang mengatakan itu? Imam salafus saleh bernama Waqi. Imam siapa? Waqi' Ibnul Jarrah, guru daripada Imam Syafi'i. Begitu satu riwayatnya. Apa kata Nabi tadi? Yang pertama Allah cipta adalah al-qalam. Itu pada nisbat ilmu. Kalau pada nisbat wujud lain lagi. Dalam riwayat Abdul Razak kita sudah teliti dan kita dapat kitab yang sudah ditahqiq, ketemu manuskripnya, dan ini boleh meluruskan kalau ada ustadz, kiai, doktor mengatakan hadis itu tidak ada. Apa itu? Jabir datang kepada Nabi bertanya, wahai baginda, apakah yang pertama Allah ciptakan? Apa jawaban beliau? Wahai Jabir, awwalu ma khalaqallah nura nabiyyika ya Jabir min nurillah. Yang pertama Allah ciptakan adalah nur Nabi engkau wahai Jabir dari nur Allah. Dalilnya pakai ayat ini. Itu disebutkan di kitab apa? Musannaf Abdur Razak, dan sudah diteliti, sudah dicetak oleh Syekh Al-Himyari. Seingat saya masih hidup di daerah Uni Emirat Arab. Jadi siapa yang mengatakan itu? Nabi sendiri, bahwa nur dirinya lebih dahulu dicipta. Maka beliau mengatakan, kuntu awwalan nabiyyina fil khalq. Nabi pertama aku, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh. Berarti pelajaran sekolah kita perlu dikoreksi nggak? Ini hadis sama buku sekolah lebih hebat mana? Hadis ini hadis sahih. Nabi berkata, kuntu adalah aku awalan nabiyyin, yang pertama diangkat jadi nabi, wa akhirahum fil ba'si, tapi dikasih badan, dikasih tubuh, dikasih tugas menjadi rasul terakhir kali. Maka nabi itu huwal awal huwal akhir juga, karena dia memancarkan nurnya Allah yang awal dan juga akhir. Ya,
Jadi saya mau tanya nih, Pak, lebih tua Jibril atau Nabi Muhammad? Nabi. Lebih tua arasy Allah atau Nabi Muhammad? Lebih mulia Jibril atau Nabi Muhammad? Alhamdulillah paham. Tapi ini bukan bab akidah, ini bab ma'rifat. Ma'rifat itu ilmu pengetahuan. Kalau orang nggak tahu ini dia nggak dosa, cuma bodoh. Cuma apa? Bodoh. Kalau ditanya nanti oleh Munkar Nakir, man nabiuka? Siapa nabimu? Kita boleh jawab, dialah yang disebutkan di surat An-Nur ayat 35, Nur kedua, itulah beliau. Boleh kita bahasan begitu. Makanya ngaji. Ilmu yang kita simak hari ini masuk ke otak, masuk ke dada. Kalau masuk ke dada, Bapak percaya ilmu itu, meninggal tubuh mati, ilmunya tidak mati. Karena yang mati itu cuma nafs, jiwa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang mati hanya jiwa. Kalau ruh nggak pernah mati. Maka ilmunya harus sampai kepada ruhnya. Ruh itulah yang setiap hari merasakan rindu kepada Rasulullah SAW. Di dalam kitab Maulid, baik Barzanji, Simtud Durar, Bibai, semuanya menyebutkan Rasulullah itu adalah Abu Ruh. Apa arti Abu Ruh? Dengan istilah yang macam-macam, Abu Ruh, Abul Arwah, Al-Ab Al-Akbar, ayahanda agung, ayahandanya ruh. Ini ada di kitab yang kita baca tiap Maulid. Masa cuma baca nggak paham-paham? Sudah bertahun-tahun baca nggak paham. Saya bertugas menjelaskan, memahamkan itu. Tapi sayang sekali, kok ada kiai membantahnya. Tapi alhamdulillah Pak Ketua MUI nggak bantah, malah mendukung. Tanda dukungannya beliau hadir malam ini. Ya, alhamdulillah Pak Wapub pun paham ilmu ini. Karena pasti waktu di pesantren biasa baca kitab Maulid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi ngaji itu nggak mesti semuanya ketawa-ketawa, Pak. Kadang ada saatnya kita pengajian memasukkan nur ilmu masuk ke kalbu. Bekal pulang. Kalau mau lucu-lucuan namanya stand up comedy, nonton YouTube aja. Ya. Boleh ketawa-ketawa tapi jangan banyak-banyak, kata Nabi. La tudhik katsira fa innaha tuqsil qulub. Jangan banyak tertawa, itu mengeraskan hati. Itu mengeraskan hati. Ini mohon maaf nih Pak pengurus, ya. Kalau ngundang ustadz, biasanya jamaah ngomong gini, Pak pengurus, jangan undang ustadz yang serius-serius, cari yang bisa ketawa-ketawa. Biasa begitu ya. Gimana jawabnya? Kadang-kadang ngomongnya ke ketua MUI. Maukah pengurus diatur jamaah? Pengurus hanya boleh mendengarkan aspirasi jamaah. Ustadz, maukah diatur oleh murid atau guru yang mengatur murid? Mana yang benar? Harusnya yang ngatur murid gurunya, bukan guru diatur murid. Ini mohon maaf, jangan sampai jadi guru, jadi kiai, jadi buya, lemah mentalnya. Ketemu yang begitu sedikit kemudian mundur, ya. Dan alhamdulillah kita sudah survei langsung, nggak perlu pakai survei lembaga-lembaga. Saya tanya ke orang-orang yang nggak bisa baca kitab, kajian Nur Muhammad yang saya buka ini berat atau tidak berat? Kata mereka berat. Oke. Bisa paham atau tidak bisa paham? Paham. Oh ternyata nggak mesti bisa baca kitab untuk paham kajian Nur. Saya tanya di sini, ini survei langsung, kajian Nur Muhammad berat nggak? Enggak. Ngeri kali orang bengong. Berarti paham toh? Berarti kajian Nur Muhammad mesti dibuka. Mesti dibuka karena salah satu nama beliau adalah Nur Muhammad Nurullah. Allahumma sholli ala sayyidina. Kemudian di tengah ayat dikatakan, ya, nurnya, ya, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar. Itu coba lihat damar lentera,
sumbunya terhubung ke bawah, ada minyak. Bawah minyak, apinya hampir-hampir saja membakar ke bawah. Tapi asbab minyak itu sumbu, jangankan minyaknya, sumbu pun tidak gosong, tidak hangus. Yakadu zaituha, hampir-hampir saja itu api membakar sampai ke bawah, tapi tidak. Kenapa? Itu yang disebut tali syariat. Syariat itu gunanya apa? Supaya orang kalau belajar ilmu yang tadi tidak kemudian jadi sombong. Baru belajar Nur Muhammad, Nurullah udah nggak sholat, kan ada begitu ya? Kenapa? Muhammad itu ada di sini, kan ada yang ngomong begitu. Ya, saya udah lama ngaji begitu Pak. Ya, ngaji-ngaji begitu tuh udah ketinggalan. Harus di-upgrade. Ilmu ma'rifat itu nggak boleh berhenti pada kalimat-kalimat mengaku-aku diri ini Nur Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang nggak mengakui gimana? Ya, Abu Jahal juga tercipta dari Nur Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak mengakui dia sebagai Nur. Dia menjadi nar dan zulumat. Karena api nurnya sudah padam. Tapi beliau tidak pernah mendoakan orang yang jahil, tidak mengerti dengan doa yang membinasakan. Hatta Abu Lahab, sampai Allah sendiri yang mengutuk Abu Lahab. Hatta beliau dicaci maki masuk ke Taif, dilempar pakai kotoran, dilempar pakai batu berdarah, pakai kotoran bau. Apa kata beliau? Ya Rob, mereka tidak kenal siapa aku. Coba perhatikan, Nabi Muhammad diusir, dakwahnya gagal, beliau tidak menyalahkan jamaah. Pak Kiai, adakah di sini Ustadz pengajian gagal yang dia salahkan panitia jamaah? Ada nggak? Ya, atau pengurus? Kalau ada, dia bukan pewaris Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilempar orang, dia nggak salahin orang yang lempar. Ada nggak begitu? Ini baru dibully dikit di Facebook, di Instagram, di YouTube sudah melempem. Saya yang bully saya pernah ada se-Indonesia Pak. Ya, perkara kajian Nur Muhammad dan Ruh Muhammad. Nama Ruh, Nur, itu kan pengajian-pengajian biasa dan kecil kita dengar. Cuma kita populerkan sedikit, naik. Orang yang hasad tidak paham kemudian menganggap itu kajian bid'ah. Ilmu itu tidak ada yang bid'ah. Yang bid'ah itu amalan tidak berdasar. Kalau ilmu bukan wilayah bid'ah. Ilmu itu berkembang terus. Kecuali bapaknya habis ngaji Nur Muhammad, sholat subuhnya jadi 1,5. Setengahnya Nur. Itu baru bid'ah. Nih perhatikan, kajian bid'ah itu tentang amalan, bukan tentang kalau ilmu berkembang terus. Bisa membedakan ya? Ilmu berkembang terus. Kalau syariat kaitannya dengan hukum amalan kita. Dan Allah sudah memutus, syariat sudah selesai. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Surat Al-Maidah ya. Bahwa hari ini di Haji Wada tahun ke-10 masuk ke-11 Hijriah, syariat sudah selesai. Ilmu syariat tidak selesai. Bisa bedain? Syariatnya sudah selesai. Ilmu syariat bernama fikih berkembang terus. Contoh, di zaman Nabi ada MUI nggak? Di MUI ada komisi fatwa ya, ada pengkajian, macam-macam. Di situ dikaji hukum pakai KB. Ibu-ibu ini pakai KB nggak? Keluarga berencana. Bahasa Arabnya mawani'ul wiladah, penghalang hamil dan kelahiran. Itu ada hukumnya. Di zaman Nabi nggak ada itu. Tapi di zaman Nabi pernah sahabat nanya, ya Rasulullah, apa hukumnya hubungan suami istri tapi terputus? Maksudnya, nggak boleh kita sebut, agak jorok dikit. Tidak mengeluarkannya di dalam, kira-kira gitu. Ada hadis yang melarang, tapi ada sahabat mengatakan apa? Kami melakukan itu, ini KB alami namanya, sedangkan Nabi masih nerima wahyu. Atas dalil itu, maka KB yang dulunya dilarang oleh ulama-ulama tradisional, sekarang MUI membolehkannya.
Betul pakai. Contoh lain ya. Awal sekarang ada BPJS ya. Awal BPJS muncul, kawan-kawan saya para kiai-kiai, ajengan-ajengan, buya-buya mengharamkan itu. Tapi saya tegur, ntar kamu kualat, kamu sakit, istrimu sakit, anakmu sakit, pasti pakai. Dan lebih ribet lagi, sudah jadi peraturan negara. Betul, sekarang dicabut fatwanya, fatwa pribadi. Di zaman Nabi ada nggak itu? Jadi syariat sudah selesai, tapi ilmu tentang syariat namanya fikih berkembang. Yang dulu nggak ada, sekarang ada. Ya, contoh lain. Dulu Sayyidina Abdullah bin Abbas yang menjelaskan tafsir ini menganggap kalau sholat pakai sajadah itu bid'ah. Sholat itu mesti di atas pasir. Waktu beliau sakit katarak, dibikinin orang sajadah tapi dari kayu halus. Apa kata dia? Aku tidak pernah melihat Nabi sujud di atas sajadah kayu ataupun kain. Beliau tetap sujud, kena debu lah matanya. Orang katarak boleh kena debu matanya. Akhirnya mata beliau buta di akhir hayat. Ini ahli bid'ah semua ini. Ya, begitukah? Enggak begitu. Sajadah bagian dari budaya, bukan bagian dari syariat. Syariat mengakomodasi budaya, bahwa budaya disebut tradisi, disebut uruf. Al-adatu muhakkamah. Dulu wakil bupati pernah ngaji begitu waktu bahsul masail tuh ya. Bener ya Pak Wakilnya? Udah masuk ke alam lain kayaknya tuh, kelelahan. Al-adah muhakkamah. Apa arti adah muhakkamah? Tradisi itu jadi hukum jika dia berkesesuaian dengan syariat. Berkesesuaian dengan, saya mau tanya, Nabi pakai celana panjang apa pakai sarung? Boleh nggak pakai celana panjang sholat? Mau jingkrang, mau di bawah jingkrang itu urusan kalian lah tuh. Tapi nggak ada satu hadis Nabi sholat pakai celana, Nabi sholat pakai sarung, bukan pakai gamis juga. Gamis ini tradisi karena guru saya orang Arab pakai gamis, saya pakai gamis. Kalau jubah mantel luar, itu yang sunnah. Pakai sarung, luarnya pakai mantel. Saya ngeliat orang Arab mabuk-mabuk, ada Pak pakai gamis. Karena itu bukan pakaian ulama, itu pakaian tradisi Arab. Cuma waktu kita haji umroh kita lihat banyak orang pakai gamis, dan kiai ulama kita tirukan itu. Gimana? Nabi pernah sholat pakai celana panjang nggak? Mau jingkrang nggak jingkrang urusan kalian, ya. Tapi coba buktikan satu hadis Nabi sholat pakai celana, nggak ada. Tapi bolehkah sholat pakai celana? Dengan syarat syariat pakaian itu menutup aurat. Boleh budayanya, boleh pakai celana, boleh pakai sarung. Boleh nggak saya pakai gamis Cina? Jangankan gamis Cina, itu baju koko kan kokoh, ya, baju kokoh itu pakai baju kokoh, itu kokoh Melayu. Ini yang kita lupa. Kita menganggap budaya itu syariat, padahal budaya bukan syariat. Budaya itu hanya diakomodasi syariat. Ada yang masuk, ada yang tidak. Yang nggak masuk, boleh dan tidak bolehnya nanti dikaji ulama. Itu ilmu syariat, dia berkembang. Tapi syariat udah dikat, sudah selesai di rukun Islam. Sederhana aja, syariat itu rukun Islam udah selesai. Turunan-turunannya nggak banyak. Bapak Ibu yang makan Allah, karena syariat sudah selesai, ilmu syariat berkembang. Ilmu rahasia syariat itu disebut ma'rifat. Mengenal kepada siapa syariat ini diturunkan, mengenal bagaimana sifatnya, apa sebutan Allah di Quran kepadanya. Nah, ini Allah menyebut Nabi dengan sebutan Nur. Di Quran Allah menyebut Rasulullah dengan wajah engkau. Ada nggak ayatnya? Ada yang tahu?
Jadi Al-Quran menyebut syama'ilun nabawiyah. Apa arti syama'il nabawiyah? Ciri-ciri fisik Nabi. Dan itu hanya Allah sebutkan kepada Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain gak disebut. Nanti coba cari di rumah juz 2 halaman depan juz 2 itu. Ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Jadi Nabi di tempat yang sekarang di Madinah disebut Masjid Qiblatain, beliau sedang berdiri mau sholat, mimpin sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi sebelum menghadap ke Baitul Maqdis, beliau menghadap terlebih dahulu kemana? Ke arah Makkah. Turunlah ayat ini, beliau lagi sholat. Ini lucunya nih ya. Lagi sholat turun ayat ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat engkau menoleh ke Mekah dulu sebelum menoleh ke Baitul Maqdis. Nabi itu nggak senang niru-niru ahli kitab. Nabi lebih senang, Nabi tahu bahwa Ka'bah lebih tua daripada Baitul Maqdis. Sejarah yang sampai ke kita bahwa Nabi Ibrahim Ismail membangun Ka'bah 40 tahun sebelum Baitul Maqdis. Tapi saya baru baca kitab bulan lalu, ternyata Nabi Adam pertama kali bangun Ka'bah, lalu runtuh dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim. Begitu yang pasnya. Sebelum itu sudah dibangun oleh malaikat. Terjadi banjir bandang sebelum Nabi Adam dicipta. Maka diangkatlah Ka'bah itu dari bumi, diangkat ke langit keempat, ketujuh, sampai ketujuh. Sekarang malaikat sampai detik ini masih tawaf di sana. Hadis Sahih Bukhari Muslim kisah Isra Mi'raj, kata Nabi, ketika aku naik ke langit ketujuh, aku lihat ada malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Di bawah namanya Baitullah, di atas namanya Baitul Ma'mur. Malaikat setiap hari, harinya langit. Di langit itu seharinya 500 tahun kita. Masuk 70.000, tidak pernah keluar sampai kiamat. Setiap hari masuk 70.000. Dan semua tawafnya dihadiahkan untuk orang yang tawaf di bumi. Lebih tua Ka'bah di bumi daripada Ka'bah di langit. Allah ciptalah Nabi Adam dengan tangannya sendiri, dia bangunlah Ka'bah. Apa kata Imam Barzanji? Tahukah engkau, itu nur yang mana malaikat sujud kepada Adam, itu adalah nur Sayyidina Muhammad SAW di wajahnya. Itu ilmu yang dengan ilmu itu kemudian Allah tinggikan derajat Sayyidina Adam daripada semua malaikat. Itulah nur ilmu Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Adam bangun masjid pertama di muka bumi, Baitullah, Ka'bah. Itu juga nur Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau noleh ke situ terus, bukan ke Baitul Maqdis. Apa kata Allah? Sungguh kami melihat wajahmu, wajah engkau. Satu-satunya Nabi yang disebut kata wajah engkau di Quran hanya Nabi Muhammad. Oleh Imam Tirmizi, inspirasi ini ditulis jadi satu kitab. Cari kitabnya ya, Syama'il Nabawiyah. Apa judulnya? Sudah ada terjemahannya, bahkan sudah ada PDF-nya. Tapi saya sarankan, ini buku ada di setiap rumah. Judulnya apa tadi? Di situ dalil pakai sorban jumpa, dalil pakai sarung jumpa, dalil bahwa Nabi itu kalau pakai sarung memang kadang di atas mata kaki, kadang menutupi mata kaki. Ada dalilnya semua. Cara jalan Nabi, cara makan Nabi, ciri-ciri fisik Nabi. Wajhaka fis sama. Kami melihat wajahmu menoleh di langit, wahai Muhammad. Satu-satunya yang Allah sebut wajah para nabi dengan wajah engkau sallallahu alaihi. Nanti kalau sampai di ayat itu selesai ayatnya, baca sallallahu alaika, sallallahu ala wajhika ya Sayyidina Muhammad. Semoga Allah menurunkan salawat kepada wajah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga wajahnya menjadi bercahaya di sisi Allah. Udah jam 10 Pak, tapi kurang dikit.
Kita terusin dikit ya. Kita terusin dikit. Suatu kali Sayyidah Aisyah dalam hadis Imam Bukhari kehilangan peniti. Jangan bayangkan penitinya seperti peniti ibu-ibu hari ini, penitinya agak gedean. Sayyidah Aisyah walaupun ratunya para istri Nabi, ratunya orang beriman, ratunya umat Nabi Muhammad setelah Khadijah, itu Sayyidah Aisyah masih jahit baju sendiri, nggak gengsi. Sayyidah Khadijah kejauh Tuhan, itu penjahit, jarum penjahit, terjatuh, dia cari-cari, sudah bermenit-menit bahkan lebih dari 1 jam, nggak jumpa. Dia pakai itu lentera yang bercahaya, cahayanya tidak bisa menangkap di mana itu jarum jatuh. Masuklah baginda, Assalamualaikum ya Humairah, Assalamualaikum wahai kekasihku yang berpipikan merah. Masuk ke rumah Sayyidah Aisyah kaget. Kenapa? Nabi Muhammad walaupun dia adalah Nurul Anwar, sumber cahaya, jarang menampakkan cahayanya, dia tutup dengan sisi manusiawinya. Malam itu nurnya membahana. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi masuk kamar, itu seluruh ruangan terang sehingga aku melihat di mana jarum itu jatuh. Itu lentera kalah cahaya, itulah cahaya di atas cahaya, cahaya yang lebih terang daripada semua lentera. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini Sahih Bukhari, silakan dicek, ini bukan khurafat. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala nuri Muhammad fil anwar. Ya. Maka ulama kita berbeda pendapat mengenai kenapa Nabi diriwayatkan tidak ada bayang-bayangnya. Nabi itu diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah tidak punya bayangan. Betul Kiai? Ya? Betul Kiai Wakil Bupati? Salah saya manggil Pak Wabub, seharusnya Pak Kiai namanya. Disebutkan bahwa beliau tidak ada bayangannya. Ada 2 penjelasannya. Yang masuk akal sama yang akal nggak nyampe. Bukan berarti akal membatalkannya, enggak. Yang satu akal sanggup memahaminya. Apa itu? Nabi tidaklah berjalan di bawah terik matahari illa wa fawqahu humamah. Hadisnya sahih. Nabi nggak jalan di bawah terik matahari kecuali Allah kirim pelayan dari udara di atas bernama awan, humamah. Maka kalau Nabi ketutup oleh awan, ada bayang-bayang nggak? Nggak ada. Pertanyaannya, Sayyidina Jabir dan semua sahabat-sahabat malam hari menyaksikan Nabi keluar rumah, itu cahaya bulan mengenai tubuh Nabi, tapi di belakangnya tidak ada bayang-bayang. Baru sahabat bertanya panjang. Jadi sebenarnya kalau tidak ada awan di siang hari, masih adakah bayang-bayangnya? Dijawab oleh Imam Qadhi Iyad dalam kitab yang paling direkomendasikan semua ahli hadis, semua ahli sejarah, berjudul Asy-Syifa, ya, mengenai hak-hak Sayyidina Mustafa Muhammad SAW. Apa kata beliau? Karena dia nurun ala nur, cahaya yang lebih terang dari semua cahaya, sinar yang lebih kuat dari semua sinar. Maka jangankan cahaya bulan, seandainya matahari pun mengenai Nabi Muhammad SAW, itu tidak akan ada cahayanya. Lebih kuat sinar Nabi atau sinar matahari? Sebenarnya sama ditutupi dengan tubuh jasadiah dari keperkawinan Aminah dan Abdullah. Lebih kuat Nabi Muhammad atau matahari? Nah, ini pertanyaan agak gila dikit. Siapa yang tuan, siapa yang pelayan? Matahari atau Nabi Muhammad? Ya, hadis yang sahih dikumpulkan oleh Imam Qadhi Iyad bahwa Sayyidina Ali telat sholat asar. Matahari sudah terbenam separuh. Ditanya, "Sholaita ya Ali?" "Hei Ali, engkau sudah sholat?" Kata Nabi Muhammad SAW. Katanya, "Belum sempat wahai Rasulullah," karena beliau punya kegiatan ikut perang segala macam dan gak sempat. Lalu
beliau panggil matahari, wahai matahari balik. Itu matahari balik naik sampai ke gunung Uhud pada atas. Naik ke atas gunung Uhud terlihat. Waktu asar seperti di awal lagi. Ente nggak percaya, nggak apa-apa. Ada syekh luar biasa di Al-Azhar. Dia dulu pernah jadi mufti. Cuma karena gerakan-gerakan politik sangat banyak, beliau tidak diteruskan menjadi Syekhul Azhar. Harusnya beliau jadi Syekhul Azhar. Namanya Syekh Ali Jum'ah. Saya pernah mengajarkan beberapa kitabnya di Jakarta. Khatam dari awal sampai akhir tentang diskusi perbedaan antara Aswaja dengan Wahabi As-Salafi. Ya, titik temu, titik terang perbedaannya di mana. Kata Syekh Ali Jum'ah, ya, dia punya hizib namanya Hizib Bahar. Dia kan mursyid Syadziliyah, seorang mursyid juga ulama, politisi. Kayaknya nih beliau nih arahnya ke sana ini ya. Kata Syekh Ali Jum'ah, dia tambahkan dalam ilham zikirnya Hizib Bahar itu kalimat cuma begini, ya Allah, tundukkanlah fitnah alam semesta pada kami sebagaimana engkau tundukkan api pada Ibrahim, jin, udara, binatang kepada Sulaiman, al-hadid, besi kepada Daud. Tapi ditambahkan satu, dan tundukkan juga ya Allah kepada kami fitnah dunia akhirat ini, karena sebagaimana engkau menundukkan asyamsa wal qamar, matahari dan rembulan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Itu matahari. Bagaimana dengan bulan? Bulan itu pernah terbelah dan hadisnya sahih. Cuma yang menyaksikan karena terjadi malam hari banyak yang nyaksiin ya. Kalau orang Arab, nggak usah orang Arab. Kalau bukan pengajian kita malam-malam kunci pintu tidur, betul nggak? Maka saksinya tidak banyak, tapi hadisnya sahih. Bahwa ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy, kalau kamu benar tuh bulan bisa nggak dibelah? Dibelah oleh Rasulullah, satu di Jabal Abi Qubais ujung, satu di bukit yang satu lagi. Terlihatnya seperti itu. Makanya Rasulullah jangankan rembulan, matahari pun Allah takhlukkan kepada beliau. Kenapa? Cahaya rembulan dari nurnya, sinar matahari dari cahayanya. Alam semesta bersumber dari nurnya, maka beliau bernama Nurul Anwar, nur sumber semua nur, sallallahu alaihi wasallam. Mau dapat ijazah salawat satu? Ya, coba ikuti ini salawat Nurul Anwar yang pendek saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nuril Anwar. Ya Allah, Maha pemilik cahaya, sumber cahaya, limpahkanlah cahaya engkau kepada Sayyidina Muhammad, sumber cahaya kami, Nurul Anwar. Dibaca 3 kali pada sholat, dipegang dadanya, insya Allah hatinya bercahaya. Insya Allah. Tutup Al-Fatihah gitu ya. Amin. Karena sudah ditutup dengan Al-Fatihah juga, saya ijazahkan salawat ini. Semoga nur Rasulullah terbit, bercahaya dalam diri kita, bercahaya di negeri kita. Allah berkahi negeri kita, Allah berkahi pemimpinnya, rakyatnya, ulamanya, semua aparatnya, semua rakyat aparatnya bekerja sama memajukan negeri. Amin ya rabbal alamin. Allah tolak bala dari negeri kita. Amin. Angkat tangan. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri ghairina. Allahumma ya Allah, kami berlindung ya Allah dengan kudrat iradatmu, dengan rahman rahimmu dari keburukan diri kami, keburukan selain diri kami, keburukan yang datang dari langit, yang datang dari bumi, yang datang dari arah yang kami tidak duga. Lindungilah kami, lindungilah negeri kami. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
Allahumma ya Nur, salli ala Sayyidina Muhammad Nuril Anwar. Oh ya Allah, Maha pemilik cahaya, sumber semua cahaya, limpahkanlah cahaya Engkau kepada Sayyidina Muhammad Nuril Anwar, yang mana nur kami bersumber dari nurnya. Dengannya ya Allah, fanawwir qulubana, dengan nur beliau maka ya Allah terangilah, cahayailah qalbu kami, terangilah pikiran kami, terangilah jiwa kami, sehingga pikiran kami menjadi tenang, sehingga jiwa kami menjadi jina, menjadi patuh, sehingga qalbu kami yang gelap menjadi sinar, bersinar dan bercahaya. Allahumma ya Allah, binurika, binuri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanawwir ya Allah zahirana wa batinana, zawahirana wa bawatinana. Ya Allah, dengan nur Engkau, nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terangilah diri kami baik yang zahir ataupun yang batin. Terangilah diri kami yang zahir sehingga kami mudah beribadah. Terangilah diri kami yang zahir sehingga kami diberikan sehat dan afiat. Terangilah diri kami yang batin, qalbu, sir dan ruh kami, sehingga ya Allah nur Engkau mengalir terus dalam diri kami, hidayah Engkau mengalir terus dalam diri kami. Dan ya Allah, jangan pernah padamkan nur Engkau pada qalbu kami. Allah maj'al fi qulubina nura, Allah maj'al fi asma'ina nura, wa fi absarina nura, wa amamana nura, wa min khalfina nura, wa an yaminina nura, wa an shama'ilina nura, wa min fawqina nura, wa na'udzubika ya Rabbana an nuqtala min tahtina. Allahumma ya Allah, ya man yarudda kulla su'in wa bala'in, ya Allah yang menolak bala dan rahman rahimnya. Karena ada Sayyidina Muhammad pada para sahabat Nabi, maka Engkau tidak siksa mereka. Karena ada Nabi Muhammad di kalangan orang kafir Quraisy, Engkau tidak siksa mereka. Maka ya Allah, saat ini jasad beliau serta jasad dia telah Engkau wafatkan ya Allah. Namun ya Allah, nurnya ya Allah jangan Engkau padamkan pada diri kami. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami ya Allah, ya Mu'in, yang Maha Penolong, agar kami sanggup, agar kami istiqamah mengenal Engkau, berzikir kepada Engkau, taat kepada Engkau, bersyukur atas nikmat Engkau, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rasulullah, ikuti ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, isfa' lana, isfa' lana, isfa' lana ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Berilah syafaat kami, berilah syafaat guru-guru kami, berilah syafaat orang tua kami, berilah syafaat keluarga kami, pasangan kami, anak keturunan kami, saudara-saudara kami, wabil khusus ya Allah yang hadir semua malam ini, yang mendengarkan kajian malam ini. Beri syafaat pemimpin-pemimpin kami, beri syafaat ulama-ulama kami, beri syafaat siapapun yang mengurus negeri ini, yang mencintai negeri ini. Allahumma syfa' lana fid darain, fid dunya wal akhirah. Allahumma syfa' lana ya Allah fil mahsyar wa fil hisab wal mizan wa ala sirati, wa an nakuna minal najina minal nar, wa an naj'alana min ahlil jannah. Allahumma rzuqna ya Allah ru'yataka wa ru'yata nabiyyikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan ya Allah Engkau berikan rasa rindu kepada Engkau, rasa rindu kepada kekasih Engkau Nabi Muhammad SAW, seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni merindukan Nabi Muhammad SAW. Dan jadikan kami ya Allah yang disebut beliau saudaraku, 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 yang dia iman kepadaku tapi tidak pernah jumpa denganku. Ya Allah, jadikan kami al-ikhwan, saudara-saudara yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa nas'aluka salamatas sadr wa na'udzubika min su'is sadr, wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adzabin nar wa fitnati masiihid dajjal. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kita salat Jibril ya. لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Sallallahu ala Muhammad. Yang kuat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itikadkan Nabi menjawab, Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Lebih kuat lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qawmi ya nusini siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin amin rabbal alamin. Istajib da'awatina bi sirri sayyidina Muhammad, sayyidina al-amin, sayyidina al-fatih, sayyidina al-khatim, sayyidina Ahmad, sayyidina Mahi, sayyidina Aqib, sayyidina Rahmah, sayyidina Muhdah, sayyidina Hadi, sayyidina Mahdi, sayyidina Muhammad al-munazzal alaihi al-Quran. Fastajib da'awatina ya Allah bi ummil Quran, bi ummil arwah, abil arwah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.